warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar yakni nikmat Islam dan iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna nuzul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam nuzul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat muslim sedunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun lebih. Peristiwa turunnya ayat pertama terjadi pada 17 Ramadan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzlah di Gua Hira pada usia 40 tahun. Secara garis besar, peristiwa diturunkan Al-Quran dengan dua proses, yakni proses yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dan yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang disebut dengan sebagai Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah ke bumi disebut dengan nuzul Quran. Lantas, apa keistimewaan Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan segudang hikmah dan keistimewaan telah menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan yang baik. Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kitab Zabur, Taurat, dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Selain itu, seiring perkembangan zaman, kitab-kitab sebelum Al-Quran diyakini adanya perubahan. Oleh sebab itu, Al-Quran hadir sebagai penjelas dan penyempurna dari kitab terdahulu. Keistimewaan Al-Quran lainnya adalah sebagai as-sifa atau obat penyembuh dari berbagai problematika. Contohnya penyakit, halangan, dan rintangan yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran di dalamnya mengandung motivasi, nasihat, peringatan bagi seseorang yang mengalami kebingungan atau masalah dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam redaksi bahasa surat Al-Baqarah ayat 186 disebutkan hudan linnas, yang artinya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apabila petunjuk tersebut dipahami dengan baik, maka bisa mengantarkan manusia pada ketakwaan dan kebahagiaan hidup di dunia insyaallah dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua hal yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi istimewa. Contohnya,
Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menerima Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia dan istimewa. Jadi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah mendapat keistimewaan. Dengan demikian, tidak heran jika bulan Ramadan ini kita sebut dengan bulan Al-Quran, karena ada bulan ini merupakan malam diturunkan ayat pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya semangat untuk membaca Al-Quran harus benar-benar kita lestarikan agar kita semua bisa meraih kemuliaan tersebut. Demikian penjelasan perihal sejarah singkat nuzul Quran. Semoga kita semua bisa menjadi golongan orang yang cinta Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian untuk singkat ini, semoga mendapat manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.